idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa idh qala, dan ingatlah tak kala berkata Ibrahim, Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan al-mauta, orang-orang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Ya, tidak percaya dengan kekuasaanku. Qala, kemudian Ibrahim berkata, bala, ya saya percaya, walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, agar tentram dan agar lebih mantap qalbi, hatiku. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Ya, kemudian Allah berfirman, fakhudh, ambillah arba'atan, 4 ekor minat thair. Ya, 4 ekor, 4 minat thair, 4 ekor dari burung. Fasurhunna ilaik. Ya, jinakkanlah burung-burung itu kepadamu. Ya, fasurhunna ilaik. Ya, kemudian maksudnya potong-potong burung itu. Summa ja'al ala kulli jabalin. Kemudian jadikan, letakkan di atas tiap-tiap gunung, kulli jabal. Minhunna, dari burung-burung itu, juz'an, satu bagian, summa du'uhunna, kemudian panggillah mereka. Ya, burung-burung itu suruh manggil. Ya'tinaka sa'ya, dia akan datang kepada kamu dengan segera. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah azizun hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kemudian Allah berfirman, belum percayakah engkau? Kemudian Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, lebih mantap. Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, lebih mantap. Kemudian Allah berfirman, kalau gitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kamu cincang burung itu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, jadi ingatlah pula kisah Ibrahim ketika ia berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku proses menghidupkan kembali orang yang telah mati. Lalu Allah menanyakan keimanannya terhadap proses kebangkitan agar keraguannya hilang, ya, dengan mengatakan, apakah kamu tidak percaya? Kemudian Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi aku minta agar sekedar untuk menambah kemantapan hatiku. Itu kata Ibrahim. Kemudian Allah berfirman, oke, ambillah 4 ekor burung dan dekatkanlah kepadamu agar kamu kenali betul. Lalu potong-potonglah. Setelah itu sembelih dan letakkan potongan-potongan itu, potongan-potongan burung tersebut di atas gunung-gunung yang berdampingan. Kemudian panggil burung-burung itu, niscaya mereka akan datang kepada kamu, mengambil kamu dalam keadaan hidup seperti sedia kala. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan, menafkahkan, amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, kama habbah, seperti sebuah biji ataupun benih, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap-tiap satu tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji. 100 biji, 100 apa? 100 benih, ya. Mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi dia Allah itu melipat gandakan liman yasha' bagi siapa yang Allah kehendaki.
Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaan seperti itu seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh apa? Pohon kecil yang terdiri atas 7 bulir. Jadi pada tiap-tiap bulir itu terdapat 100 biji. Ya, inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Jadi Allah melipat gandakan pemberiannya itu untuk orang yang dikehendakinya. Ya, Dia Allah Maha luas karunia-Nya, Maha mengetahui. Orang yang berhak dan yang tidak berhak itu Allah Maha tahu. Jadi berinfak di jalan Allah itu meliputi infak untuk kepentingan perjuangan, jihad, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk kepentingan hal yang baik. Ya, itu semua tergantung niat yang ada di dalam hati yang berinfak. Juga tergantung keadaan harta yang diinfakkan. Ya, kehalalannya, manfaatnya, di mana diletakkan harta itu, bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih dari yang disebutkan, sehingga Allah akan memberikan pahala tanpa tanggung-tanggung. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu tidaklah berkurang karena banyak diminta. Oleh karena itu orang yang berinfak itu jangan mengira bahwa pelipat gandaan tersebut itu merupakan bentuk berlebih-lebihan karena tidak ada satupun yang berat bagi Allah. Ya, semuanya gampang bagi Allah itu. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu tidaklah berkurang karena Allah sering memberi. Ya, Dia Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan balasan lipatan ganda. Ya, dan Allah Maha mengetahui niat apa yang ada di hati seorang hamba itu apa. Allah Maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma la yusbi'una, kemudian mereka tidak mengikuti ma anfaqu manna, apa yang mereka infakkan, manna wala ada. Ya, mengungkit-ungkit pemberian, manna wala ada, dan juga tidak ada merendahkan, menyakiti yang menerima. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala infak itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, tidak ada rasa takut, khawatir, alaihim, terhadap mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati di akhirat. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti, ya, menyakiti perasaan yang menerima. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian tanpa menyebut-nyebut, ya, membanggakan diri, apalagi menyakiti si penerima. Ya, bagi mereka pahala besar yang telah dijadikan Allah. Ya. Jadi menyebut-nyebut pemberiannya itu seperti mengatakan, saya telah berbuat baik kepada kamu dan telah menutupi kekurangan kamu, atau menghitung-hitung pemberiannya, atau meminta orang diberi sedekah untuk menyebutkan pemberiannya itu, atau bersikap sombong terhadap penerima karena pemberiannya itu. Ini terkesan bahwa orang yang diberi itu telah berhutang budi kepadanya. Ya, menyebut-nyebut qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Qaulun, perkataan, ma'rufun, yang baik,
wa maghfiratun, dan pemberian maaf kepada yang meminta maaf, khairun, itu lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah, yatba'uha adza, ya, yang ia mengiringinya adza, celaan atau sikap menyakiti. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Jadi perkataan yang baik, ya, menolak dengan cara yang baik, dan pemberian maaf, ya, ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari peminta. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Ya, jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Jadi perkataan yang menenteramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain lebih baik daripada sedekah yang disertai perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Allah itu tidak butuh kepada pemberian yang disertai sikap menyakiti. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki yang baik kepada orang-orang fakir, dan dia tidak akan menyegerakan hukumannya terhadap orang yang tidak bersedekah, ya, dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian. Ya, perkataan yang baik itu maksudnya menolak dengan cara yang baik, termasuk pula perkataan baik lainnya seperti apa? Menggembirakan hati seorang muslim ataupun mendoakan. Jadi yang dimaksud pemberian maaf itu memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima, seperti mendesak dengan dalam meminta, ya, karena dia butuh, mendesak dalam meminta. Ya, Allah itu tidak membutuhkan sedekah hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sama sekali makhluknya. Bahkan semua makhluk itu membutuhkan Allah di setiap waktu, setiap keadaan. Oleh karena itu, sedekah, infak, dan ketaatan yang dilakukan seorang hamba, maslahat dan manfaatnya itu kembalinya kepada hamba itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, jadi tidak butuh hambanya. Ya, hamba yang butuh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Ya, janganlah kalian membatalkan ataupun merusak shadaqatikum, pahala sedekah kalian, bil manni wal adza. Ya, dengan mengagungkan hitungan bilangan pemberian, wal adza, dan merendahkan yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti rusaknya pahala orang-orang yang yunfiqu malahu, dia yang menafkahkan hartanya, ria'an nas, karena riak, pamer, annas, kepada manusia, wala yu'minu, dan dia tidak beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, hari akhir, hari kiamat. Famasaluhu kamasali sofwanin, maka perumpamaan orang itu kamasali seperti sofwanin. Apa itu? Batu besar yang licin itu sofwanin. Alaihi turabun, di atasnya ada debunya. Fa'asobahu wabilun, kemudian menimpanya batu itu wabil, hujan lebat. Fatarokahu solda, kemudian ia meninggalkan batu itu solda, dalam keadaan licin, bersih. La yaqdiruna ala syai', ya, tidak yaqdiruna, mereka menguasai, memperoleh, yaqdiruna ala syai', ya, atas pahala sesuatu itu, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk al qaumal kafirin, kepada kaum orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang terima. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak, karena pamer kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Jadi perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Karena tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian di hadapan orang-orang yang membutuhkan dan menyakiti mereka. Sebab dengan begitu kalian seperti orang-orang yang berinfak dengan motif ketenaran, ingin dipuji. Ya, mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Keadaan orang yang berinfak dengan motif riya itu diumpamakan seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu ataupun tanah. Begitu hujan deras turun menyirami batu itu, maka hilanglah tanah itu semuanya. Seperti halnya tanah yang subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras. Jadi pahala sedekah akan hilang karena perbuatan riya yang menyakiti. Jadi tidak ada sedikit pun yang didapati atau diambil manfaatnya. Jadi riya itulah sifat-sifat kaum kafir, maka hindari ya. Jadi sifat kaum kafir itu riya diantaranya. Hindari sebab Allah tidak akan menunjuki orang-orang kafir itu kepada kebaikan. Jadi ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk itu dapat membatalkan amal soleh. Amal buruk dapat membatalkan amal soleh. Ya, dieling-eling selawase boleh.